Halo. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tugas kewirausahaan kami selama semester 3. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wagi Wohono dengan 3 digit NIM terakhir 058. Saya Syafira Ruwais dengan 3 digit NIM terakhir 085. Saya Sabrina Zada dengan NIM 3 digit terakhirnya 063. Dan saya Abed Nego Victor dengan 3 NIM digit terakhir 011. Dengan dosen pengampu Pak Walid. Simak videonya teman-teman. Over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya usaha Saci atau singkatan dari bakso aci dan seblak instan ini. Seperti yang kita tahu, makanan cepat saji itu kan banyak jenisnya ya teman-teman. Dan seringkali kita itu memerlukan makanan yang cepat, praktis, dan enak. Nah, bakso aci dan seblak instan itu adalah 2 jenis makanan cepat saji yang semakin populer di kalangan masyarakat karena keduanya itu memiliki karakteristik yang unik dan memikat bagi konsumen, seperti rasa yang lezat, harga terjangkau, dan ketersediaannya yang mudah. Bakso aci itu adalah salah satu jenis hidangan yang digemari di Indonesia yang memiliki ciri kayak bola bakso pada umumnya tetapi terbuat dari tepung aci yang kenyal dan gurih. Di sisi lain, seblak instan itu adalah hidangan berbahan dasar kerupuk yang dimasak dengan bumbu pedas, biasanya dengan tambahan berbagai bahan seperti mie, telur, dan sayuran atau topping lainnya kayak dumpling, terus ada cumi-cumi, dan sebagainya yang kita tahu ya teman-teman. Kedua makanan ini memiliki daya tarik tersendiri dan telah menjadi pilihan favorit bagi banyak individu yang ingin menikmati makanan cepat saji yang lezat dan juga mengenyangkan. Meningkatnya minat konsumen terhadap bakso aci dan seblak instan itu menunjukkan peluang bisnis yang menjanjikan di sektor makanan cepat saji. Karena selain bahan bakunya mudah didapatkan, terus juga untuk modalnya tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar, tapi tetap ada biaya operasional dan sebagainya ya. Jadi untuk berhasil dalam usaha ini, itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek bisnis seperti perencanaan, produksi, pemasaran, dan manajemen operasional. Untuk yang selanjutnya ada permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat dirumuskan beberapa masalah yang kami hadapi selama melaksanakan kegiatan kewirausahaan ini, yaitu yang pertama, apa saja hambatan yang kami hadapi dalam pemasaran dan distribusi produk ini. Yang kedua, ada bagaimana mengatasi persaingan di pasar makanan cepat saji. Yang ketiga, ada bagaimana mengelola aspek keuangan dalam usaha ini. Dan yang terakhir, ada strategi apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan serta mengembangkan usaha ke depannya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan proses-proses yang kami lakukan sebelum menjual produk kami. Proses pertama yang kami lakukan yaitu tentunya membuka produk yang kami beli dari produsen. Selanjutnya, kami mempersiapkan stiker yang akan kami tempel di produk kami. Nah, karena kami membeli produk secara online, maka untuk menguji kelayakan produk yang akan kami jual, kami mencobanya secara langsung. Di sini ada dokumentasi kami ketika sedang memasak seblak dan bakso aci instan. Setelah kita menempelkan stiker pada produk yaitu seblak dan bakso aci instan,
Kita itu mencoba masak produk buat sampel percobaan atau bisa dibilang uji kelayakan sebelum didistribusikan kepada pelanggan ya. Kan gak lucu ya kalau produknya belum kita coba tapi langsung dijual aja. Jadi kan gak tahu kualitas produk dong, makanya harus kita coba sebagai sampel. Dalam tahap memasak produk untuk menguji kelayakan dijual ini, kami bersama teman-teman kelompok mencoba beberapa produk yang akan kami jual seperti bakso aci dan seblak dengan tujuan untuk mengetes standar dari produk yang akan kami jual tersebut. Bagaimana teksturnya, terus bagaimana untuk kelayakannya ketika disimpan beberapa hari. Nah, kemudian ini adalah hasil produk kami ketika siap dikonsumsi. Lalu di sini akan dijelaskan apa sih makna logo si Sachi ini, apa sih sebenarnya komposisi yang disusun untuk membuat logo ini. Jadi, awalnya itu kita membuat dengan menuliskan Sachi di atasnya sebagai headline. Habis itu di bawahnya itu kan ada kayak semacam ilustrasi bakso aci ya. Nah, di atasnya itu berisi singkatan dari si Sachi, yaitu seblak dan bakso aci instan. Terus ada semacam kayak jargon kita gitu, 1 aci setiap hari. Jadi makan aci setiap hari oke aja kok. Terus di bawah itu ada info pemesanan. Jadi semisal ada yang mau order atau ada yang mau beli, itu bisa melalui CP di bawah ini. Lalu untuk border di luarnya itu untuk mempertegas isinya aja biar nggak kemana-mana orang ngelihatnya kan, nggak bingung juga. Dan juga untuk menambah estetika logo. Selanjutnya mengenai metode pemasaran produk. Kami menggunakan metode online dan langsung door to door. Kami membawa produk kami ketika kami rapat, kami main, atau COD by order secara online, kemudian kami bertemu secara langsung dengan pembeli. Di sini ada dokumentasi ketika kami melakukan penjualan secara offline. Nah, selanjutnya dengan metode online, kami menggunakan platform Instagram sebagai wadah promosi produk kami. Bisa dilihat di sini kami sukses mempromosikan produk kami. Buktinya ada salah satu followers kami yang berdomisili di Jepara tertarik untuk menyicipi produk kami. Namun sayang kami belum siap untuk mengirim keluar Semarang mengingat daya tahan produk kami tidak terlalu lama. Nah, di sini juga bisa dilihat testimoni dari pembeli Sachi secara online yang kami tampung dan kami share kembali di media sosial kami sebagai bukti untuk bahan pertimbangan bagi pembeli lain yang berminat menyicipi produk kami. Kemudian untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai apa-apa yang kami dapatkan selama menjalankan usaha di 3 minggu terakhir, yaitu berdasarkan analisis pasar yang telah kami lakukan, penjualan bakso aci lebih diminati di pasaran, sehingga selama 3 minggu terakhir kelompok kami hanya menjual bakso aci. Sebenarnya alasan lain yaitu karena pertimbangan mengenai daya tahan produk, yang mana daya simpan bakso aci lebih lama daripada seblak dikarenakan pada seblak terdapat bumbu basah yang tidak dapat bertahan lebih dari 1 minggu di suhu ruang, sedangkan pada bakso aci terdapat bumbu bubuk yang dapat bertahan selama 10 hari di suhu ruang. Kemudian pembahasan pada minggu pertama yaitu pembelian 26 pieces yang kami lakukan dengan modal 86.000 menghasilkan 182.000 dengan untung 96.000 dan tanpa mengalami kerugian. Dalam minggu ini kami memfokuskan pada teman-teman dekat dan tanpa mengurangi promosi di sosial media. Kemudian untuk minggu kedua dengan modal yang dikeluarkan sebanyak 129.000, penulis dapat memperoleh hasil penjualan sebanyak 245.000 dengan penjualan bakso aci 35 pieces.
dan 3 pieces rusak dalam perjalanan pemesanan dan 1 pieces melebihi batas waktu simpan sehingga mengalami kerusakan produk. Penulis memutuskan untuk tidak menjualnya karena penulis selalu mempertahankan kualitas barang yang ditawarkan. Jadi laba bersih yang kami dapatkan sebesar 116.000. Kemudian pada minggu ketiga, dengan modal yang dikeluarkan sebanyak 86.000, kami memperoleh hasil sebesar 168.000 dengan penjualan bakso aci 24 pieces dan 2 pieces bakso aci melebihi batas waktu simpan sehingga mengalami kerusakan. Kami memutuskan untuk tidak menjualnya lagi karena kualitasnya yang sudah memburuk. Laba bersih yang kami dapatkan adalah 82.000. Kemudian kesimpulannya, dari penjualan selama 3 minggu terakhir, dapat disimpulkan bahwa dengan mengeluarkan modal sebesar Rp300.000, kami dapat memperoleh hasil penjualan sebesar Rp595.000 dan laba bersih sebesar Rp294.000 dengan produk yang terjual sebanyak 85 piece bakso aci dan produk yang tidak terjual sebanyak 6 piece bakso aci. Nah, ini cukup menunjukkan bahwa apa yang kami kerjakan selama ini membuahkan hasil yang menguntungkan. Kemudian untuk saran, kami melakukan kombinasi beberapa model pemasaran agar cepat dan mudah menjangkau konsumen, seperti penawaran secara langsung dan juga dikombinasikan melalui media sosial, agar semakin banyak orang yang mengerti produk kami dan mengenali produk kami sehingga banyak juga konsumen yang kami dapatkan. Yang kedua, jika dilihat dari keunikan produk, sebenarnya bakso aci dan sebelah kami ini memang tidak memiliki daya tarik khusus yang mencolok. Berbeda dengan makanan viral yang lainnya seperti mochi atau lainnya lah. Namun target pasar utama kami memang bukanlah orang-orang yang hanya foto dengan suatu makanan atau mencari makanan yang viral-viral saja. Tetapi memang orang yang ingin dan suka produk yang simpel dalam pengolahannya untuk stok di dalam kos dan bersifat instan. Nah, ini yang ketiga, kami terus menekankan pemasaran kami pada media sosial. Karena media sosial itu memang aset berharga dalam pemasaran, di mana semua orang pasti punya media sosial dan semua orang bisa saja mengenali produk kami melalui media sosial. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa buat Like komen dan subscribe. dadah.